Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yati, selamat siang. Apa kabar hari ini? Siang kembali Pak, kabar saya hari ini sehat. Baik. Hari ini kita akan melakukan proses coaching Bu Yati, di mana pada saat proses coaching antara coach dan coacher nanti akan saya amati dan akan saya nilai. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan sudahkah Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci yang diberikan kunci. Dan jangan lupa Bu Yati nanti harus disesuaikan dengan prinsip coach dan kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Bagaimana? Sudah siap Bu Yanti? Siap Pak. Nah, baik. Untuk itu langsung saja saya ajukan pertanyaan ke Bu Yanti. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses ini? Baik Bapak, dalam hal ini kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Di antara ketiga hal tersebut, mana kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Bu Yanti? Dari ketiga kompetensi itu tadi, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi yaitu tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Dari ketiganya sudah Bu Yanti sampaikan yang ingin dikembangkan. Lalu pertanyaan saya yang ketiga yaitu indikator ketercapaian apa yang akan Ibu inginkan untuk dicapai seperti itu? Indikator pencapaian yang ingin saya capai untuk kegiatan hari ini yaitu agar nanti coaching saya bisa mencari atau menemukan sendiri solusi atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Baik, terima kasih Bu Yanti atas jawaban-jawabannya. Silahkan nanti Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya sambil lalu saya amati prosesnya dan akan saya nilai. Baik, terima kasih Bu Yanti. Saya kembalikan. Nanti kita akan melakukan coaching dan akan saya amati. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah. wabarakatuh. Udah. Apa Yang- masalahku? Udah. Ya kayak baru. Dah. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik ya. Kira-kira hari ini ada yang bisa saya bantu Bu Dewi? Iya Bu, ada. Sepertinya saya perlu curhat ini sama Bu Yanti. Oke, monggo. Saya siap mendengarkan. Akhir-akhir ini tuh Bu, anak-anak di pondok itu saya tuh ngerasa capek sekali Bu. Setiap hari itu anak-anak itu harus diobrak-obrak. Itu pun yang ngobrak cuma saya. Karena entah kenapa guru-guru yang lain itu entah kurang pagi apa gimana datangnya. Jadi yang ngobrak itu selalu saya Ibu. Jadi saya tuh capek, anak-anak itu selalu obrak-obrakan kalau mereka mau apel Yasin pagi. Gitu ya. Iya. Kira-kira dari permasalahan Bu Dewi ini apa yang sudah pernah Bu Dewi lakukan? Yang pernah saya lakukan yaitu Bu, saya berangkat pagi, kemudian pagi tuh saya tidak sempat naruh jaket, tidak sempat naruh tas. Ya kalau sudah keluar dari rumah dalam ya mau nggak mau saya langsung ke Pondok Putri ngobrak mereka. Dan mereka ini udah siap, tapi ya itulah saya dandan, saya pasang ini, pasang itu, begitu. Kalau pagi itu kesadarannya kayaknya kurang. Kesadaran Iya, anak-anak tentang membaca Yasin itu kurang ya. Iya, kesadaran Anak-anak ini. dirinya perlu diobrak. Dalam melaksanakan itu tantangan apa yang Bu Dewi hadapi? Tantangannya ya anak-anak ini, tantangannya yang pertama itu mereka itu sepertinya ada kendala sebenarnya. Cuma entah keseluruhan atau sebagian anak itu saya kurang paham kendalanya, atau kurangnya sepertinya koordinasi antara pihak pondok, sekolah sama wali murid Bu. Sejauh ini strategi apa saja yang sudah pernah Bu Dewi lakukan?
Sejauh ini saya masih belum ada strategi lebih lanjut. Cuma saya itu lebih ke pagi itu langsung actionnya. Pagi saya berangkat, kemudian saya langsung ke apa namanya ke pondok-pondok putri. Kalau saya ngubraknya itu pondok putri. Kalau pondok putra itu ada guru putra. Enggak, bukan jalurnya ya Bu. Iya. Terus Bu Dewi sejauh ini sudah pernah enggak melakukan yang namanya identifikasi masalah, kenapa kok kesadaran dari anak-anak putri atau santri putri itu kok bisa kurang? Nah, iya. Kesadarannya itu baik putra maupun putri itu akhir-akhir ini berkurang. Itu sepertinya yang pertama, anak-anak itu merasa tidak diperhatikan sama orang tuanya, Bu. Karena memang anak-anak ini kan memang kebanyakan anak saya itu latar belakangnya dari perekonomian yang kurang. Jadi mereka itu mungkin mereka maunya itu dikirim setiap saat, tapi kan orang tua maunya ngirim ini kalau ada. Ya, Kalau tidak ada, mereka dapat dari mana? Itu yang pertama. Dari faktor ekonomi keluarga. Ya. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara pihak dalam sekolah sama wali murid. Kita itu jarang sekali Bu rapat bertiga, itu jarang sekali. Adanya itu sekolahan dengan wali murid gitu aja. Kalau dengan pondok itu ada sih setahun sekali, itu pun rawalin, tapi di sana itu curhatnya itu kurang nggak intens seperti kalau kita rapat tatap empat mata dengan wali murid dengan wali kelas. kira-kira setelah Bu Dewi mengidentifikasi masalah tadi dan sudah pernah melakukan strategi-strategi yang masih mungkin belum kondusif ya Iya. Bu, untuk kedepannya kira-kira apa yang Bu Dewi butuhkan biar strategi kedepannya ini lebih oke atau lebih menjurus ke langsung ke peserta didik yang kesadaran kurang itu? Iya, saya sih pengennya ke depan ini saya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah, biar kepala sekolah ini biar kepala sekolah ini bisa langsung matur ke dalam. Bagaimana kalau kita sesegera mungkin mengundang wali murid, kemudian kita bisa pemikiran kita bisa sejalan, biar tidak selalu sekolahan pagi yang selalu ayo selalu pagi. Kita kan nggak bisa gitu. Saya pikir kalau gitu terus kita guru pagi yang capek. Untuk memuluskan atau melancarkan strategi Bu Dewi, siapa saja yang akan Bu Dewi terlibatkan dalam menyusun strategi ke depan itu? Iya. Saya pikir kalau siapa saja itu yang pertama kepala sekolah, Bu. Saya mau koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan wali kelas, baik kelas 7 maupun kelas 8 dan kelas 9. Kemudian nanti kepala sekolah bisa langsung menghubungi pihak dalam. Dan kira-kira kapan ya aksi nyatanya akan Bu Dewi lakukan? Karena ini sifatnya mendesak dan saya rasa ini darurat karena anak-anak ini sudah keterlaluannya makin parah makin kesini. Jadi secepatnya sebelum ujian, karena ini kan saya ujian tanggal 18, jadi kalau bisa sebelum itu saya bisa koordinasi langsung dengan kepala sekolah. Oke. Itu merupakan sebuah strategi yang luar biasa Bu Dewi ya. Dan Bu Dewi juga sudah memikirkan kapan rencana itu akan Bu Dewi laksanakan. Untuk itu segera diimplementasikan ke anak-anak Ibu. Dan saya akan menunggu hasilnya. Iya. Saya kira pembicaraan kita cukup sampai di sini dulu. Oke Bu. Nah, dari pembicaraan ini apa yang bisa Bu Dewi simpulkan? Yang bisa saya simpulkan dengan kemelut perasaan saya tadi, saya rasa saya ternyata apa yang saya rasakan sebaiknya ini pihak-pihak tertentu itu tahu, biar saya itu tidak merasa sendiri. Saya juga punya teman, rekan sejawat yang mereka juga bisa menawarkan atau memberikan saya solusi bagaimana. Terus kepala sekolah koordinasi dengan kepala sekolah dan pihak pondok biar kita komitmennya atau komunikasinya itu sejalan. Oke. Dan bagaimana perasaan Bu Dewi setelah bercakap dengan saya? Alhamdulillah Bu, setelah bercakap dengan Bu Varianti, saya bisa merasakan adanya kelegaan karena sebelumnya saya ini rasanya itu kayak, duh saya kok sendirian, saya kok capek sendirian kayak gini kan gak enak. Tapi tadi
Varianti menanyakan siapa, jadi saya tuh mikir iya ya, saya nggak sendirian di sekolah, itu ada ini, ada ini, ada ini yang mungkin bisa teman-teman ini bisa memberikan solusi kepada saya. Oke Bu Dewi, untuk kedepannya nanti kalau ada masalah apa-apa, sebaiknya Bu Dewi langsung bicarakan, baik berbagi dengan rekan sejawat atau dengan saya juga boleh. Iya, Ibu, terima Biar beban itu tidak dipikul sendiri, Iya. kita bagi-bagi. Dan saya juga salut dengan Bu Dewi, strateginya cukup luar biasa. Iya. Segera diimplementasikan gitu. Iya, Ibu. Oke, saya cukup sampai di sini. Saya akhiri perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yanti, setelah saya amati barusan bagaimana proses dari coaching yang barusan sudah dilakukan oleh Bu Yanti. Alhamdulillah Pak ya, proses coaching yang saya lakukan hari ini luar biasa sekali, mantap. Baik Bu Yanti, alhamdulillah kalau kayak gitu. Setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, yaitu dalam proses coaching yang sudah Bu Yanti lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Yanti capai itu bagaimana? Dari proses coaching yang saya lakukan bersama coach saya barusan, saya sudah melakukan semua prosesnya sesuai dengan alur kita, dari menyampaikan tujuan, menanyakan tentang identifikasi masalah, tentang rencana aksi dan tanggung jawabnya. Di situ saya juga sudah meminta bagaimana pertanggungjawaban dari coach saya tentang rencana aksinya, dan saya sudah berhasil menggali potensi dari coach saya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik, terima kasih Bu Yanti. Saya kira sangat luar biasa barusan proses coaching tersebut, dan Bu Yanti sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, sesuai dengan pengamatan saya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi serta tanggung jawab yang sudah Bu Yanti tanyakan kepada coach tadi. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu Yanti atas waktunya, atas kesempatan dan kerjasamanya. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dari tadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.